Ini semua bahagian daripada takdir yang telah Allah tentukan 50,000 tahun sebelum kita dicipta, atau sebelum langit dan bumi diciptakan. Jadi tidak boleh ada sifat hasad itu. Terimalah apapun yang dari Allah. Oh, ketika melihat nikmat orang besar padanya, lihatlah pandangan ke yang lebih bawah. Orang samping pakai mobil, kita masih pakai motor Supra X. Jangankan mobil, NMAX saja tak sanggup kita beli. Lalu kita lihat ke mobilnya, kita benci. Kenapa dia begitu? Apa yang disuruh oleh Nabi? Fanzuru ila man asfala minkum, falyanzur ila man asfala minkum. Hendaknya lihatlah kepada yang lebih bawah. Lihat orang di sampingnya lagi. Mungkin sepeda pun enggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat subuh yang Allah muliakan insyaAllah, kita masih membahas tentang anjuran untuk menghidupkan malam atau melakukan qiyamul lail. Dan hari ini hari terakhir kita membahas masalah ini. Sudah 3 atau 4 pertemuan kita membahas tentang banyaknya kelebihan orang-orang yang menghidupkan malam dengan ibadah. Di pertemuan yang lalu kita sudah mendengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 3 golongan orang yang paling disayang Allah Subhanahu wa taala. Allah membangga-banggakan mereka, Allah tersenyum pada mereka. Yaitu yang pertama, yang berperang di jalan Allah, walaupun tinggal sendirian, tapi dia tetap melanjutkan peperangannya sehingga dia mati dalam keadaan syahid. Inilah orang pertama yang sangat dicintai dan dibanggakan Allah. Yang kedua, yaitu orang-orang yang meninggalkan istrinya yang cantik dan kasurnya yang empuk untuk mendirikan salat malam. Jadi dia lebih mencintai Allah daripada nikmat yang Allah beri di dunia untuknya. Yang seharusnya dia berbaring sampai subuh di samping istrinya, dan dia seharusnya tertidur lelap di atas kasur yang begitu nyaman untuknya, tapi dia meninggalkan itu semua lalu berdiri di tengah malam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, orang yang paling dicintai Allah, yaitu yang melakukan perjalanan, namun di tengah perjalanan yang begitu sulit dia tetap melakukan salat malam. Ini tentu bayangannya dulu berjalan di tengah-tengah padang pasir, berhenti di tengah kegelapan, lalu melakukan salat
di malam itu, padahal dia dalam keadaan yang membutuhkan istirahat banyak karena perjalanannya, tapi dia lakukan karena Allah. Mereka lah orang-orang yang nanti dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan masih tentang kelebihan dan anjuran untuk menghidupkan malam dengan berbagai ibadah. Hadis dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala: Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu lana, Rasulullah pernah mengatakan kepada kami, kata Samurah. Apa kata Rasulullah? Laisa fid dunya hasadun illa fi isnatain. Rasulullah menasihati sahabat-sahabatnya melalui Samurah bahawa tidak ada atau tidak boleh melakukan hasad atau kedengkian di atas dunia ini kecuali pada dua perkara. Jadi maksud Nabi yang pertama adalah hasad itu tidak boleh. Hasad itu jatuh kepada dosa besar. Hasad pada dasarnya yaitu tidak senang dengan nikmat yang diberikan kepada orang, lalu kita berusaha untuk menghilangkannya atau mengecilkan nikmat itu pada orang lain, dan dibarengi dengan keinginan agar nikmat itu datang kepada kita. Bahasa yang mudah dipahami hari ini, senang susah kalau orang senang, dan senang kalau orang susah. Itu hasad. Orang kaya dia tidak bisa tidur, tetangganya beli mobil, dia betul-betul terganggu hidupnya. Tetangganya naik gajinya, dia naik tensinya. Dia tidak sedang keadaan itu. Ini disebut hasad. Lalu dia berusaha menghilangkan nikmat pada orang lain dengan berbagai cara. Jadi hasad ini haram. Efeknya, Rasulullah pernah mengatakan, innal hasada ya'kulul hasana kama ya'kulun nar al-hatab. Orang yang punya sifat hasad, dengki, maka sifat hasadnya itu akan menghapuskan kebaikan-kebaikannya. Sebagaimana api memakan kayu bakar, kata Rasulullah. Kama ya'kulun nar al-hatab, seperti api yang memakan kayu bakar. Jadi Rasulullah tidak mengatakan, karena kayu itu ada beberapa jenis. Kalau kayu yang masih basah itu disebut khashab. Dalam bahasa Arab, kayu yang masih hidup, masih basah, itu disebut khashab. Tapi kalau kayu yang sudah kering sekali, memang dipersiapkan untuk dijadikan bahan bakar, itu disebut khattab. Nanti Abu Lahab kan membawa khattab bersama istrinya, membawa khattab di neraka, membakar dirinya sendiri. Rasulullah tidak mengatakan khashab, tapi khattab. Jadi orang hasad itu, begitu dia lampiaskan hasadnya, dia lahirkan hasadnya dengan amalan, seluruh kebaikannya al-hasanan. Nabi menjamakkan kalimat hasan, artinya berbagai kebaikannya dimakan oleh sifat dengkinya, dihapuskan oleh Allah seperti api memakan kayu bakar, begitu cepat. Jadi tidak menunggu lama, langsung Allah hapuskan.
Ini kalau dilahirkan hasadnya. Karena kadang-kadang syaitan berusaha menjebak kita lebih dahulu dengan dhan, dengan prasangka yang buruk. Kalau prasangka ini tidak kita keluarkan, hanya bermain-main di dalam hati, maka ini bahagian daripada melawan hawa nafsu dan syaitan. Rasa hasad ke orang itu kadang-kadang baru tersimpan cuma di hati. Kita misal melihat keadaan orang di samping begitu nikmat, dia begini, dia begitu, di hati dibisikkan syaitan, enak ya hidup seperti orang di samping, ini ada, itu ada. Itu juga masuk ke hasad. Namun kita tidak mengeluarkannya, hanya jebakan syaitan saja, maka ini belum dihitung dosa. Kita hanya perlu melawannya saja. Kita perlu melawan, karena itu nikmat Allah. Bukankah Allah telah menentukan semua rezeki? Allah sempitkan bagi yang Allah ingin sempitkan, Allah luaskan bagi yang Allah ingin luaskan. Semua pedagang walaupun duduk berdampingan, rezekinya sesuai dengan takdir Allah, bukan sesuai dengan banyaknya nasabah, pelanggan, macam-macam, tidak. Maka tidak perlu melakukan hasad di antara dua pedagang yang kemungkinan satu sangat laku, yang satu kurang laku. Karena itu bahagian daripada takdir Allah. Nah, kalimat-kalimat itu membuat kita nyaman, artinya kita melawan apa yang dibisikkan syaitan. Itu belum jadi dosa. Tapi begitu kita keluarkan sifat hasad ini dengan amalan, kita mulai cerita ke orang, memfitnah si A agar tidak laku. Kita katakan kuah baksonya ada celana dalam di dalamnya, model-model begitu. Jadi sebarkan fitnah. Ini yang jualan bakso tu, kita penjual bakso juga, lalu kita sebarkan fitnah itu, dia ada celana dalam tu dalam kuah baksonya. Kemudian pernah saya dapatkan tikus atau anak tikus, atau macam-macam. Atau kita pura-pura mendekat, lalu kita campakkan sesuatu yang kemudian kita ambil sendiri, lalu kita jebak dia seakan-akan itu adalah perbuatan dia. Semua pekerjaan yang berawal dari hasad, ketika kita lakukan, habislah amal baik kita. Tapi kalau cuma perasaan saja itu wajar, karena kita manusia kan kadang-kadang punya sifat agak cemburu, iri, itu wajar. Cuma iman yang bisa menahan. Sekali-sekali dibisik-bisikkan oleh syaitan. Nah, jadi semua hasad haram. Dalam hadis ini, lalu kemudian baru Nabi mengatakan, di dunia ini tidak boleh ada sifat hasad, karena Allah telah menentukan semua ketentuan pada kita. Isteri orang cantik, isteri kita kurang cantik, ya memang begitulah jodoh kita. Oh, kita suka sama yang cantik, belum tentu dia suka sama kita. Kita sibuk berangan-angan dapat isteri cantik, yang cantik pun sibuk berangan-angan semoga tidak dapat kita. Jadi akhirnya bertemu yang jerawatan bertemu dengan yang jerawatan. Itulah ketentuan Allah. Apa yang harus kita sedihkan? Anak akan lahirnya sama-sama anak manusia, bukan anak monyet. Ini semua bahagian daripada takdir yang telah Allah tentukan 50,000 tahun sebelum kita dicipta, atau sebelum langit dan bumi diciptakan. Jadi tidak boleh ada sifat hasad itu. Terimalah apapun yang dari Allah. Oh, ketika melihat nikmat orang besar padanya, lihatlah pandangan ke yang lebih bawah. Orang samping pakai mobil, kita masih pakai motor Supra X. Jangankan mobil, NMAX saja tak sanggup kita beli. Lalu kita lihat ke mobilnya, kita benci. Kenapa dia begitu? Apa yang disuruh oleh Nabi? Fanzuru ila man asfala minkum, falyanzur ila man asfala minkum. Hendaknya lihatlah kepada yang lebih bawah. Lihat orang di sampingnya lagi, mungkin sepeda pun enggak ada. Yang ada cuma sepeda yang tidak bergerak di rumahnya.
alat untuk olahraga itu Pak, apa namanya, treadmill itu lebih mahal lagi itu Pak kan. Lihat ada orang yang tidak punya kaki, jangankan motor, kaki pun tidak punya. Lihat ada orang yang tadi kita cemburu kerana ada tetangga isteri dia cantik. Lihat ke samping kanan lagi atau samping kiri lagi. Mungkin ada yang tidak punya isteri sampai hari ini. Kan lebih parah Pak. Yang tidak punya isteri, lihat lagi yang ke belakangnya. Mungkin ada yang sudah meninggal istrinya. Kan lebih sakit meninggal isteri daripada tidak punya isteri. Terus saja melihat ke bawah, itu akan menyamankan hati. Itu melawan hasad. Jadi cukuplah terima apa yang Allah beri, karena di sini pun terima enggak terima, toh akhirnya kita diputuskan oleh kematian. Yang kaya kali pun mati, yang tadi hasad pun mati. Akhirnya semua hanya pulang kepada Allah, dan di surgalah sebenar-benarnya nikmat. Jadi hanya surga tempat sebenar-benarnya nikmat. Nah, setelah Nabi mengatakan tentang haramnya hasad, di situ kemudian Nabi mengecualikan illa fi isnatain. Boleh hasad hanya pada dua perkara. Nah, jadi yang boleh hasad hanya pada dua perkara. Maksud di sini hasad secara bahasa, boleh iri, boleh cemburu kepada nikmat yang diberi kepada orang, yaitu pada dua perkara saja. Siapa dia orang yang boleh kita cemburui, kita boleh iri dengan nikmat yang Allah beri kepadanya? Yang pertama, ar-rajulu yughabitu ar-rajula ay yu'tiyahu Allahu al-mal al-katsir, yaitu ketika Allah memberikan kepada seorang hamba atau seorang yang diberikan harta yang banyak oleh Allah, fayunfiqa minhu fayuksiru an-nafaqah, lalu orang itu banyak sedekahnya dengan hartanya. Yaqulul akhar, law kana li malun la anfaqtu misla ma yunfiqu hadha wa ahsan, fahuwa yahsudu. Lalu orang yang hasad ini berkata, seandainya aku punya harta sebanyak harta orang itu, maka sungguh aku akan bersedekah sama dengan orang itu, au ahsan, atau lebih baik daripada sedekah orang itu. Jadi ini perkataan orang yang hasad. Hasad untuk orang yang ahli sedekah, itulah hasad yang dianjurkan. Jadi bukan hasad karena karena iri terhadap nikmat harta yang dia beri, lalu kita ingin harta itu berpindah ke kita, atau kita ingin harta itu hilang darinya. Bukan itu. Tetapi hasad karena Allah beri dia nikmat yang banyak, tapi dia mensyukurinya dengan cara bersedekah. Kita boleh hasad pada orang kaya, tapi bukan pada jumlah hartanya, tapi pada kebaikan harta yang dia gunakan. Orang kaya tinggal di samping rumah kita, walaupun punya mobil, rumah besar, tapi Masya Allah sedekahnya luar biasa Pak. Sampai kita pun kecipratan dari sedekahnya. Tiap-tiap bulan dapat beras, tiap-tiap bulan dapat infak. Menjelang hari raya, menjelang Ramadan, semuanya dia bagi satu komplek. Semuanya yang orang miskin, semuanya dapat di sekitarannya. Sehingga kita ini punya sifat cemburu dengan nikmat itu. Lalu kita mulai berangan-angan, ya Allah, seandainya Engkau memberiku kekayaan sama seperti orang samping, ya Allah, sungguh aku akan bersedekah sepertinya, atau bahkan lebih baik darinya. Itu sifat hasad. Dia ingin nikmat itu juga jatuh kepadanya, tetapi bukan karena ingin menghilangkan harta itu, tetapi karena dia ingin melakukan pekerjaan yang sama dengan orang kaya itu. Jadi irinya adalah iri pada kebaikan. Itu dibolehkan. Iri pada orang kaya boleh. Cuma orang kaya yang ahli sedekah.
Dulu para sahabat dalam hadis yang sahih, ketika sekelompok orang miskin, Ahlus Sufah. Jadi Ahlus Sufah itu orang muhajirin yang pindah ke Madinah, tidak bawa harta benda, dan mereka akhirnya buat kemah di sekitaran Masjid Nabi. Diizinkan oleh Nabi, buatlah kemah-kemah untuk tinggal di sekitaran masjid. Dan kemahnya sangat sederhana, hanya dari dedaunan, kulit-kulit disusun. Itu muhajirin yang pindah ke Madinah karena mempertahankan agamanya. Miskin-miskin sekali, baju pun ala kadarnya. Lalu mereka pada suatu hari beramai-ramai mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kami cemburu kepada orang kaya." Kenapa, kata Rasulullah? Lihatlah ya Rasulullah, ketika kami salat, ketika kami salat, ketika mereka salat, kami bisa mengikutinya. Kami pun salat, kata mereka. Jadi orang kaya ni ketika mereka salat, kami pun ada salat sama seperti mereka. Ketika mereka puasa Ramadan atau puasa sunnah, kami pun sanggup mengimbangi amalan mereka. Ketika mereka melakukan semua amal, jadi disebutkan dalam hadis itu beberapa amal. Ketika mereka beramal dengan amalan-amalan badan, kami sanggup mengikutinya dan kami bisa mengimbangi. Tapi begitu mereka bersedekah, kami langsung tidak dapat pahala dari sedekah itu, kata mereka. Jadi beda kami dengan orang kaya. Kami dapat pahala, mereka dapat pahala apa yang kami dapat. Tapi kami enggak bisa dapat pahala dengan yang mereka lakukan. Mereka sedekah, kami enggak bisa sedekah. Tadi yang lain semuanya dapat. Itu yang membuat mereka sedih. Bayangkan Bapak Ibu yang Allah muliakan, dulu orang cemburu pada orang kaya, bukan cemburu karena hartanya, cemburu amal orang kaya. Orang miskin dulu itu enggak peduli dengan harta orang kaya, karena mereka sudah yakin sekali, dididik oleh Nabi 13 tahun lebih, meyakini tentang janji Allah yang bernama surga. Mereka enggak cemburu jumlah harta, karena mereka tahu dunia ini pun hanya sekedar tempat ujian saja. Yang mereka cemburu adalah kenapa mereka bisa sedekah, kami enggak bisa sedekah. Begitu kecemburuan mereka. Lalu Nabi menenangkan hati mereka, dan Nabi kemudian menjawab, "Maukah ku ajarkan kalian amalan yang kalau kalian melakukannya, maka pahala kalian melebihi daripada sedekahnya orang-orang kaya tersebut." Nah, di situ menyenangkan hati mereka. Apa ya Rasulullah? Sebutkanlah ya Rasulullah. Jadi apa yang menjadi amalan untuk orang miskin yang mengimbangi sedekahnya orang kaya? Ini miskin betulan ini, bukan miskin pura-pura. Kalau miskin pura-pura tetap sedekah, karena banyak hari ini yang miskin pura-pura, memiskin-miskinkan diri, tahan tangan di lampu merah, begitu lampu hijau kita lihat dia sudah pegang HP dia iPhone, HP kita masih HP Tecton. Itu pura-pura miskin. Ini betul-betul miskin, enggak bisa mencapai pahala dari sedekah. Nabi mengajarkan, ucapkanlah, berzikirlah setiap hari dengan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Lalu tutuplah dengan la ilaha illallah. Maka kata Nabi, engkau mendapatkan pahala melebihi pahalanya orang-orang kaya tadi. Begitu nasihat Nabi SAW pada orang miskin. Tapi yang inti mau kita bilang apa? Begitulah imannya orang miskin dulu. Cemburu pada orang kaya karena cemburu dengan kebaikan yang mereka lakukan. Maka dibolehkan kita hasad pada orang yang ahli sedekah. Berbisik-bisik di rumah dengan isteri, kok bisa ya? Orang samping tu Masya Allah ya,
sedekah sampai jutaan rupiah dalam satu bulan. Kok bisa? Dia dari mana dapat uangnya? Kok bisa dia sedekah habis Jumat kasih makan satu masjid setiap Jumat? Kok bisa kumpul uang, hanya beberapa orang kumpul uang yang menghabiskan dana setiap selesai Jumat, menghabiskan dana sekitar 4 sampai 5 juta. Undangannya seluruh orang yang salat di masjid, habis keluar dari salat Jumat makan. Itu kan jumlahnya melebihi undangan walimah perkahwinan biasa. Bisa mencapai 1000-an orang setiap hari makan. Yang donatur ya kadang-kadang beberapa orang saja. Kok bisa? Dari mana? Apa itu mempengnya? Dan kok mau tiap Jumat begitu? Kan kita mulai berfikir ni, setan mulai bisik. Baluk lung sang laganya bangai ku laganya tip-tip Jumat ku ada peng per juta 5 juta. Kalau saya mungkin enggak mau kayak gitu. Okeylah satu Jumat okey. Masa Jumat kedua kita lagi? Jumat ketiga kita lagi? Contoh. Lalu kita mulai berbisik-bisik sama kita, kok je gimana cara dia? Di sini kita mulai muncul hasad. Lalu kita mulai berkata kepada saudara kita sambil makan nasi orang itu, ambil makan sedekah yang disediakan salat Jumat. Kita mulai berkata, menyolong napeng seandainya saya ada uang. Sungguh, bukan tiap Jumat saya buat. Tiap tahun saya buat. Aduh, berarti ini lebih rendah abang berarti. Tiap uro maksudnya. Tiap hari saya kasih sedekah makan untuk orang. Di situ ujungnya kita tetap miskin. Enggak dapat harta itu. Tapi niat kita ini, kalau dalam hadis yang lain dari Rabi'i Al-Ansari, hadis yang lain itu menyebutkan orang yang tulus berniat, orang miskin yang cemburu dengan orang kaya, tulus sekali berniat, ya Allah, seandainya aku kaya sepertinya, sungguh aku akan beribadah melalui sedekah seperti orang kaya itu, bahkan lebih kulakukan. Tulus sekali, berharap betul sama Allah, kalau dia diberi dia akan begitu. Apa kata Nabi? Fahuwa biniyatihi, dia dengan niatnya, fa ajruhuma sawa. Si miskin dengan niat tulusnya membayangkan dia jadi orang kaya, lalu dia akan sedekah, dia tolong semua orang. Yang miskin-miskin, masjid dia bangun secepatnya, plafon dia bangun secepatnya. Ini niat yang tulus itu, kata Allah. Pahala orang kaya itu diberikan, dikopi oleh Allah, dikopi, lalu diberikan kepada si miskin yang berniat jadi kaya, walaupun dia tidak pernah kaya. Jadi pahalanya sama dengan pahala orang kaya. Maka kita harus cemburu pada orang kaya, tapi jangan pura-pura cemburu. Ya Allah, seandainya aku kaya, masjidnya long saboh, bangunan long pegat saboh. Begitu kaya, ke masjid pun tak pernah nampak lagi. Dulu sebelum kaya, nyonya kaya long. Ini semua saya bangun, ini semua saya bangun. Tiang, ini ganti, saya ganti semua, semuanya. Begitu kaya, kan ada helai masjid. Itu apa dah namanya? Itu orang yang mau selamat dari tengah lautan, di tengah badai. Seandainya aku selamat, akan ku sedekahkan seekor unta, mendekat ke pantai sedikit, jadi lembu. Sang lemur, sang sip, sang lemur. Mendekat lagi ke pantai, berubah jadi kambing, enggak jadi sedekah lembu. Sedikit lagi menuju ke pantai, sudah berubah jadi ayam. Hampir sampai ke pantai, hampir selamat, dia katakan kayaknya telur ayam kayaknya cukup lah. Paling undang anak yatim kasih telur ayam sesuatu dah cukup. Selamat, dia injakkan kakinya ke pantai. Selamat dari badai itu. Enggak jadi sedekah. Makanya kadang-kadang waktu perjalanan berikutnya Allah enggak dengar lagi, ditenggelamkan betul. Enggak dengar dia. Waktu dia bilang, ya Allah, seandainya aku selamat, aku sedekahkan unta, kata Allah, nama pu orangnya mentang ada kaju. Gambo juli Allah dengan laut. Itu kalau yang berpura-pura. Baik, itu orang pertama. Tapi karena ini babnya masuk ke dalam Qiyamul Lail, menghidupkan malam, siapa orang kedua yang disuruh cemburu? Nabi sambung. Sedikit lagi, Pak. 5 menit lagi sudah selesai. Nabi sambung.
Lalu orang kedua yang boleh dihasadkan atau dicemburukan, yaitu warajulun yaqra'ul Quran fayaqumul lail, yaitu orang-orang yang diberikan oleh Allah kelebihan, dia membaca Al-Quran, pintar Al-Quran, belajar Al-Quran dengan baik, lalu kemudian yaqumul lail, lalu dia baca, dia hidupkan malam dengan Al-Quran itu. Jadi ada orang yang diberikan nikmat, belajar tentang Quran dan ilmunya, lalu kemudian dia hidupkan malam. Di tengah-tengah malam itu pun setelah salat tahajud, dia hidupkan dengan Quran. Karena qiyamul lail itu salah satunya salat, itu amalan yang paling kuat yang disuruh. Tapi seandainya kita tidak sanggup salat dengan rakaat yang banyak, kita sanggup cuma 2 rakaat, setelah itu ambillah Quran, bacalah, dan kita mampu melakukannya setiap malam. Setiap malam. Makanya Nabi SAW itu mengatakan tentang pujian Allah kepada orang yang membaca Quran di tengah malam setelah tahajud. Kata Rasulullah, qala Rasulullah, man qama bi 10 ayat lam yuktab minal ghafilin. Kalau dia baca 10 ayat saja, dia hidupkan malam itu dengan 10 ayat saja. Jadi enggak lama-lama, 10 ayat dia baca. Maka lam yuktab minal ghafilin. Dia tidak akan pernah menjadi orang yang lalai. Dibimbing Allah terus sampai menuju ke surga. Allah sayang kepadanya, dibuat oleh Allah sampai surga. Dia tidak tercatat sebagai ghafilin, orang-orang yang lalai dalam hidupnya. Jadi hana sempat, ya fikir ke dunia berat-berat, hana sempat. Karena ada orang, Pak, itu ada yang dicatat sebagai ghafilin, orang lalai. Enggak pernah dekat dengan Allah. Kesibukannya apa? Kesibukan dunia. Bisnis sana sini. Nanti sibuk dengan mobilnya, ganti stiker mobil, lihat ban mobil, kayaknya ini harus di sporing lagi, bawa lagi ke sporing, lalu kemudian sehingga kahana cocok bak butnya, pentil ban pun jadi sebuah keindahan bagi dia. Pentil ban saja, tiap-tiap hari lihat pentil ban begitu, Pak. Ini kayaknya kita cari pentil yang lampunya begini. Nanti masuk dalam mobil, ternyata kurang besar layar untuk nonton di dalam mobil. Itu aja pikiran dia. Ganti ini, disampo, mobil disampo, disampo di atas. Besoknya ganti sampo, hana cocok. Nanti ganti warna mobil, nyanyi saja. Hari dah 40 tahun bootnya cuma itu saja. Ghafilin, dia telah dicatat sebagai orang yang lalai. Kata Nabi, 10 ayat baca di tengah malam, dia tidak dicatat sebagai orang lalai. Enggak akan dibuat Allah jadi orang lalai. Wa man qama bi mi'ati ayah kutiba minal qanitin. Barang siapa yang membaca 100 ayat, dia hidupkan malam itu dengan 100 ayat. 100 ayat berarti hampir setengah juz lebih lah. Hampir mencapai 1 juz. Maka dia dicatat oleh Allah minal qanitin, orang yang khusyuk, orang yang benar-benar istiqamah, khusyuk di hadapan Allah. Kita kalau sudah dicatat minal qanitin, itu jadi penduduk surga. Karena salah satu penduduk surga itu adalah qanitin, yaitu orang-orang yang khusyuk di hadapan Allah. Wa man qama bi alfi ayah kutiba minal muqantarin. Dan barang siapa membaca 1000 ayat, maka dicatatlah dia sebagai orang-orang yang dipenuhi dengan pahala. Qintar minal ajr, dipenuhi dengan pahala di dalam catatan amalnya. Jadi penuh catatan amalnya. Itu contoh orang yang bangun di tengah malam baca Quran. Nah, kita boleh cemburu dengan orang ini. Kok bisa? Kok jut? Hai drone, pakan jut yang bedah detik malam. Kenapa bisa? Kayak mana dulu caranya? Nanti dia bilang caranya. Caranya jadual bola jam 2 malam. Itu salah satu cara kan. Kalau ada jadual bola jam 2, kita bangun sendiri, Pak. Tapi di luar jadual bola dia juga bisa bangun. Dia buat settingan hidupnya, dia tidur cepat, bangun malam, begitu-begitu. Kita patut cemburu, sedangkan kita ternyata tidak mampu melakukan sepertinya. Maka di akhiri hadis ini
Dengan bahasa Nabi, wa indahu rajulun ila jambihi la ya'lamul Qur'an fa huwa yahsuduh ala qiyamihi wa ala ma 'allamahu Allah azza wa jalla minal Qur'an fayaqul. Orang yang cemburu ini, yang dia punya kekurangan memahami Al-Quran, juga dia tidak mampu menghidupkan Quran di tengah malam apalagi, fayaqul, lalu orang ini berkata, lau 'allamani Allahu misla hadha, seandainya Allah mengajarkan aku Al-Quran seperti yang diajarkan pada orang itu, laqumtu mislama yaqum, sungguh aku akan menghidupkan Quran, aku akan membacanya di tengah malam melebihi daripada apa yang dia baca. Jadi sudah mulai cemburu nih, di situ cemburu itu dianjurkan, sangat baik. Jadi dua perkara inilah yang dibolehkan untuk melakukan atau melampiaskan kecemburuan. Otomatis kan kita berusaha jadi kaya untuk sedekah, dan otomatis kita menjadi semangat untuk membaca Quran, untuk menyaingi amal orang yang disuruh cemburu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Tabrani dengan derajat hasan li ghairi, dan ini salah satu hadis yang membuat kita harus semangat melihat keadaan orang lain yang lebih baik daripada kita. Baik, begitulah nasihat Nabi pada kita. Maka banyak-banyaklah bangun malam dan usahakanlah bacalah Quran kalau sempat kita membacanya. Demikian, mungkin ada waktu sekitar 5 menit kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya, boleh, silakan Bapak. Boleh dihantarkan mic sebentar ke Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tidak ada lain apa ya? Baik. Kita jawab ini. Ada dua pertanyaan. Yang pertama tadi tentang sedekah yang nampak dan sedekah yang tidak nampak, yang sembunyi-sembunyi. Dan ini sudah Allah jawab, mana yang lebih baik di antara keduanya. Allah jawab, kata Allah, in tubdus sadaqati fa ni'ammahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fahuwa khairul lakum. In tubdus sadaqat, kalau engkau nampakkan sedekahmu, fa ni'ammahi, ternyata Allah mengatakan sedekahmu yang engkau nampakkan pun baik. Seandainya engkau menampakkan sedekahmu atau nampak sedekahmu terlihat oleh orang banyak, terdengar, fa ni'ammahi, itu sudah sedekah yang baik. Nah, para ulama ahli tafsir mengatakan yang dimaksud oleh Allah di situ bahwa sedekah itu ada yang tidak bisa kita sembunyikan. Nah, ini berhubungan dengan pertanyaan kedua. Kapan sedekah itu enggak bisa kita sembunyikan? Kalau kita membutuhkan transparansi. Contoh, kita memberikan sedekah yang harus melalui orang, enggak bisa datang diam-diam. Kita mau berikan wakaf ke masjid, enggak bisa kita taruh uang dalam amplop, lalu datang kita di tengah malam jam 3 ke masjid ini, lalu kita sisipkan amplop itu di balik sajadah misalnya. Kita tulis hamba Allah. Besok pagi
kita berharap imam menemukannya karena sajadahnya mencendut. Mencendut apa bahasa Indonesianya? Sajadahnya agak nongol sedikit, Pak, ya, agak gembung sedikit. Kita berharap. Ternyata besok imam enggak mencendut. Imam enggak mencendut. Imam begitu sujud enggak dapat cendut itu. Rupanya jam 3 kita kasih. Jam 3 lewat 5 menit masuk pencuri. Pencuri begitu melihat ada yang mencendut, ya sudah. Jadi milik dia puluhan juta. Gara-gara kita tidak memberikannya langsung kepada orang karena kita berfikir jangan nampak. Biarlah ini menjadi rahasia antara aku dengan Allah. Malah itu sebuah kebodohan. Kita harus temui, wakaf harus bertemu dengan orang yang diwakafkan dan juga ada nazir wakaf. Harus kasih tahu. Lalu diumumkan, nama kita diumumkan di hari Jumaat. Sedekah dari Fulan bin Fulan. Disebutkan nama kita. Apakah itu menjadi ria? Apakah itu dihitung ikhlas? Ikhlas, Pak. Karena ukuran ria itu bukan karena disebut nama. Ukuran ria itu adalah ketika kita sendiri yang ingin memamerkan sedekah. Kalau dipamerkan orang, orang mengatakan Masya Allah, Bapak itu sedekah. Itu tidak ria. Disebutkan nama kita di masjid pun tidak ria. Malah ria kalau tidak disebut nama, kita suruh tulis hamba Allah. Tanya sama pengurus, kayak mana saya tulis? Tulis saja hamba Allah. Begitu ditulis hamba Allah, disebutkan nama, ditulis 500 sak semen. Lalu kita mulai mengatakan, pulang dari Jumaat, kita katakan ke orang, yang benar nak dengar yang 500 sak semen kan? Ada dengar yang 500 sak semen? Yang hai nyompa urang dia. Tadi hamba Allah, tapi kita mulai mengatakan, itu tadi. Di situ malah ria. Tapi yang nama tercatat, dipanggil nama tidak ria. Selama dia memang itu pembuktian bahwa dia memang harus diketahui oleh pengurus masjid bahwa dia yang bersedekah. Makanya ria itu enggak duduk di atas nama yang disebut atau apa tidak. Jadi ada kriteria sedekah itu memang harus nampak. Termasuklah sedekah yang diminta bertanggungjawabannya oleh orang lain. Kita kumpul wang rumah duafa. Kita kumpul wang untuk buat rumah duafa. Lalu kita bangun diam-diam, Pak. Tengah malam kita bangun diam-diam, enggak ketahuan di mana wangnya. Malah orang yang kasih ragu-ragu, mana sudah sedekah yang kami beri kemarin? Maka mulai mereka berfikir yang kayak pajuh lejinya. Itu sudah dimakan sama dia itu wang itu. Di situ malah menimbulkan fitnah. Maka bangun rumah duafa, difoto, dipasang di grup teman-teman, uang yang kita salurkan itu telah kita bangun ini, kita bangun ini. Apakah itu ria? Tidak. Kata Allah, sedekah yang nampak pun baik selama hati tidak ingin memamerkannya. Karena syariat ini, Pak, enggak semuanya bisa ditutupi. Nabi disuruh nampak-nampakkan supaya diikuti. Masa ketika Nabi, seandainya Nabi diturunkan Allah, disuruh simpan amal untuk menjaga kerahasiaan amal. Jadi ketika Nabi misal mengatakan, Allah mengatakan dirikanlah salat. Lalu kemudian umatnya bertanya, bagaimana kami salat ya Rasulullah? Kata Rasulullah, itu rahasia. Itu hanya rahasia antara aku dengan Allah. Itu kan aneh, sehingga umatnya bingung bagaimana cara salat. Makanya Nabi langsung mengatakan apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Lihat bagaimana saya salat. Berarti Nabi ingin menampakkan salatnya. Maka kita sebagai pendakwah kadang-kadang mencontohkan orang, memang harus nampakkan. Kita kasih contoh, lihat fulan dia bersedekah begini, harus nampakkan, syiarkan itu. Jadi enggak semuanya, kecuali dipatahkan oleh keinginan membangga-banggakan amal. Itu yang membuat amal itu hangus. Itu yang pertama. Sekaligus tadi yang kedua terjawab dengan cara begitu, tidak disebut dengan ria dan masih disebut ikhlas. Tapi kapan sedekah itu disuruh sembunyikan? Allah sambung, wa in tufuha wa tu'tuhal fuqara. Tapi kalau engkau sembunyikan, lalu engkau diam-diam memberikannya kepada fakir miskin, fahuwa khairul lakum. Itu lebih baik untukmu. Ternyata sedekah itu disuruh sembunyikan ketika berhadapan dengan fakir miskin yang dia tidak ingin terhina dengan sedekah kita. Dia tidak ingin namanya dijadikan sebagai eksploitasi kemiskinan. Jadi kita kasih nampak sedekah kita untuk seorang miskin, lalu dia merasa ini sudah dipakai kami
Kami dipakai untuk melambungkan namanya. Dia mulai terhina. Di saat itu disuruh beri diam-diam. Ya, disuruh beri diam-diam agar dia tetap terjaga kehormatannya. Kita gantungkan sesuatu di depan rumahnya, kasih beras, enggak perlu kasih tahu dari siapa, tulis di atas beras itu hamba Allah. Ya, tulis sedikit, ini halal, ini dari hamba Allah. Pilihlah nomor. Ini serangan fajar Pak ya. Jangan suruh pilih nomor. Ini menjelang tanggal 18 banyak nih yang kadang-kadang yang suruh pilih nomor ini nomor itu. Jangan. Artinya di saat berhadapan dengan orang miskin, di situ disuruh diam-diam, panggil diam-diam, Bu ni ada ini, bapak nyonanyo bacut. Kita taruh dalam amplop atau kita suruh hantar sama tukang becak, antar sebentar. Enggak usah pun dia tahu dari siapa. Bilang aja dari itu boleh. Kenapa? Jangan merasa dia terhina. Yang kedua, jangan sempat dia mengetahui dan menyembah-nyembah orang yang memberinya. Karena orang miskin itu Pak, ketika kita bantu, dia itu bagaikan budak yang bersedia apa saja melakukan yang disuruh oleh orang kaya. Kita tidak ingin kita disembah dengan harta yang kita beri. Karena harta itu Allah sebutkan apa? Mimma razaqnakum. Kami yang beri kamu wahai orang kaya, bukan kamu yang punya harta, kami. Berarti harta itu kita alihkan saja ke orang miskin. Yang kasih sebenarnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingin jaga hati kita jangan disembah-sembah, dimulia-muliakan oleh orang miskin. Maka itu dua kategori yang sama-sama baik, cuma lihat keadaan di lapangan. Kira-kira begitu. Dan insya-Allah kita sambung kembali di pertemuan yang akan datang. Dan belum waktunya untuk salat, masih harus menunggu sekitar 15 sampai 10 menit lagi. Demikian, semoga yang hadir Allah catatkan pahala dan semoga Allah kumpulkan kita di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.